Bagaimana cara Liverpool menang dari Brighton? Kemenangan atas Brighton melanjutkan tren positif Liverpool setelah sebelumnya berhasil mengalahkan Inter di Champions League. Lalu, seperti apa jalannya adu taktik antara Arne dengan Fabian Husseler? Liverpool memulai pertandingan dengan langsung melakukan high press intens di sepertiga area Brighton. Setiap pemain Brighton ditembak ketat dengan struktur 4-4-2 agar menyulitkan mereka mengembangkan permainan. Strategi ini langsung membuahkan hasil setelah sapuan bersih Minte yang tidak sempurna mampu diantisipasi oleh Joe Gomez hingga jadi gol Liverpool di menit pertama. Di dalam kotak penalti, Ekitike menjaga posisinya di tengah dan di depan Van Hecke dengan dang untuk mengeksploitasi celah yang lebar di antara mereka. Struktur high press yang dapat berubah bentuk jadi 4-1-4-1 menuntut salah satu back pressing ke lini tengah. Tujuannya adalah untuk membantu Gravenberch menjaga Gruda atau Rutter yang sering turun ke tengah untuk mengoverloadnya. Strategi bertahan menjadi kunci penting untuk Liverpool agar mereka bisa mematikan serangan dari Brighton. Di laga ini, Liverpool menaruh perhatian khusus pada dua pemain Brighton, yaitu Rutter dan Gruda, yang sering jadi target progresi Brighton saat membangun serangan dari belakang. Jika dibiarkan bebas, dua pemain ini dapat menerima umpan dan jadi penerus serangan Brighton ke depan. Seperti yang bisa dilihat di sini, Weaver bergerak ke dalam untuk menarik perhatian Ekitike dan membuatnya terikat. Saat bola dialirkan ke kanan, Weaver yang telah mengikat Ekitike bergerak keluar untuk membuat jalur umpan vertikal buat Van Hecke menuju Rutter yang bergerak di belakang Curtis Jones. Maka dari itu, marking secara man to man perlu dilakukan untuk menghentikan progresi bola Brighton di tengah, sehingga dapat menghasilkan momen serangan balik. Saat Konate naik untuk pressing Rutter di tengah, Joe Gomez bertugas mengamankan ruang yang ditinggalkan yang coba dieksploitasi oleh pergerakan winger ke dalam. Saat memegang bola, Liverpool membangun serangan dengan pemain yang dapat bergerak secara fluid. Build dilakukan dengan struktur 3 pemain di belakang, baik dengan Alisson atau Curtis Jones yang turun menempati posisi Kerkez yang naik ke depan. Sementara, di tengah, Wills dan Szoboszlai bergeser ke dalam mendampingi McAllister di kedua sisinya, sehingga area sayap praktis ditempati oleh Kerkez dan Joe Gomez. Saat build up di area tengah, terdapat rotasi posisi antara Kerkez dan Wills di kiri agar mereka dapat bermain di posisi terbaiknya. Rotasi ini membuat struktur serangan Liverpool dapat mengoverload Brighton dengan 4 pemain di area tengah. Dalam usaha membongkar low block Brighton, Liverpool menggunakan wide triangle untuk penetrasi ke dalam kotak penalti. Dengan struktur tersebut, Liverpool bisa unggul jumlah menghadapi Dang dan Kadioglu yang bertahan di area sayap. Di sini, aliran bola ke Gomez memancing press dari Kadioglu, sementara Ekitike mengikat Dang di half space. Situasi ini membebaskan Wills di antar lini, sehingga ia dapat melakukan tekanan ke dalam kotak penalti dan menciptakan peluang untuk Ekitike. Namun, struktur di sisi kanan Liverpool berubah sejak masuknya Mo Salah di tengah babak pertama. Dengan kehadiran Salah yang memegang kelebaran, posisi Szoboszlai digeser menjadi fullback kanan. Sementara, McAllister kini menjadi bagian wide triangle di sisi kanan. Masuknya Mo Salah juga ikut berubah game plan Liverpool yang semula berbasis penguasaan bola menjadi mengandalkan serangan balik. Liverpool selalu menggunakan Ekitike yang bergeser ke sisi kiri saat melancarkan serangan balik, termasuk dalam proses sebelum terjadinya gol Ekitike dari sepak pojok yang terjadi di babak kedua. Mengingat Kerkez yang berperan sebagai pemegang kelebaran saat menyerang, gesernya Ekitike membuat Liverpool langsung punya opsi umpan di sayap setelah bola berhasil direbut tanpa harus menunggu Kerkez yang bertahan di area lebih dalam. Dengan begini, Liverpool bisa langsung melakukan serang balik dan menyerang ruang di kedua sektor yang terbuka lebar setelah intercept bola dari tengah. Gimana menurut kalian? Apalagi yang bisa kita pelajari dari laga ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.